Kalimantan, paru-paru Indonesia yang seharusnya dijaga, kini menghadapi ancaman serius. Di sepanjang sempadan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, aktivitas manusia telah melampaui batas. Tambang ilegal dan konflik lahan sawit menjadi dua wajah krisis ekologis dan tata ruang yang semakin sulit dikendalikan. Halo semua, selamat datang di video tugas mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fenisia dengan NRP 5015241169 dari kelas D. Saya dari jurusan Perencanaan Wilayah Kota akan membahas dua isu krusial yang terjadi di Kalimantan. Pertama, aktivitas tambang ilegal di sepadan Sungai Barito yang terjadi di wilayah Barito Utara dan Barito Selatan. Kedua, konflik lahan akibat perkebunan kelapa sawit di kawasan sepadan Sungai Kapuas. Kedua kasus ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tapi juga menabrak aturan hukum tata ruang dan administrasi perizinan yang berlaku. Melalui video ini, saya akan kembali mengulas bagaimana praktik tersebut melanggar peraturan serta dampaknya terhadap tata kelola ruang dan masyarakat sekitar. Di Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan, aktivitas tambang ilegal marak terjadi di sempadan sungai. Berdasarkan investigasi dari berbagai media lokal dan laporan Walhi, tambang-tambang ini ternyata beroperasi tanpa izin yang resmi dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti air sungai yang keruh, sedimentasi tinggi, hingga mengancam kehidupan masyarakat di pesisir sungai. Padahal, semua aktivitas pertambangan di kawasan sepadan sungai ini bertentangan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan juga Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sepadan sungai adalah ruang lindung, bukan ruang budidaya. Jika ditelusuri ke dokumen RT/RW Kabupaten Barito Utara maupun Barito Selatan, sepadan sungai ditetapkan sebagai kawasan lindung. Artinya, aktivitas tambang di sana adalah bentuk pelanggaran ruang yang nyata. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya melakukan razia, namun minimnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum membuat para pelaku terus beroperasi. Masyarakat setempat dan aktivis lingkungan seperti Walhi dan Jatam juga aktif menyuarakan protes dan melaporkan kejadian ini ke aparat. Namun, hingga kini, penindakan belum menyentuh akar masalah, seperti mafia tambang, lemahnya regulasi, dan ketidaksesuaian RT/RW dengan kondisi lapangan. Sementara itu, di Kalimantan Barat, khususnya di sekitar Sungai Kapuas, terjadi konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan sawit. Banyak perusahaan membuka kebun di sempadan sungai, bahkan hingga merambah tanah ulayat milik masyarakat adat Dayak. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak atas tanah, tapi juga bertentangan dengan fungsi sepadan sungai dalam RT/RW yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Namun, kenyataannya perizinan perkebunan masih sering diberikan tanpa verifikasi spasial yang ketat, menyebabkan overlap dan konflik dengan masyarakat. Beberapa warga telah mengadukan masalah ini ke Komnas HAM dan ATR BPN. Pemerintah pusat melalui KPK dan Satgas Mafia Tanah telah memulai meninjau ulang perizinan sawit ini. Namun, penyelesaian ini sering lambat dan tidak memulihkan kondisi ekologi maupun keadilan masyarakat. Sebagai mahasiswa perencanaan wilayah kota, kita melihat jelas bahwa ini bukan hanya soal pelanggaran administratif. Ini soal lemahnya implementasi RT/RW, tidak sinkronnya peta rencana dengan kenyataannya yang ada di lapangan, dan nihilnya pengawasan spasial yang berbasis teknologi seperti JIS atau citra satelit. Ketika kawasan lindung dilanggar, fungsi ekosistem ini rusak dan masyarakat lokal kehilangan ruang hidup, maka perencanaan yang ada telah gagal. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa solusi konkret yang bisa ditawarkan. Pertama, pemetaan ulang dan revisi RT/RW yang secara partisipatif, khususnya untuk kawasan sepadan sungai agar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat adat. Kedua, penegakan hukum berbasis spasial. Gunakan data JIS atau citra satelit untuk mendeteksi pelanggaran ruang secara real time. Yang ketiga, moratorium izin di sepadan sungai sambil audit menyeluruh terhadap tambang dan sawit ilegal. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi pengawas ruang sekaligus pelindung ekosistem sungai. Yang kelima, transparansi data perizinan agar publik bisa ikut memantau siapa yang bermain di balik alih fungsi ruang lindung tersebut. Demikian pembahasan saya mengenai dua permasalahan ruang yang terjadi di Kalimantan, yaitu tambang ilegal di sepadan Sungai Barito dan konflik lahan sawit di sepadan Sungai Kapuas. Kedua kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya keterpaduan antara hukum, administrasi, dan perencanaan dalam menjaga keberlanjutan wilayah.
Sebagai calon perencana, kita dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya merancang ruang, tetapi juga memastikan setiap perencanaan taat hukum dan adil secara sosial. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan, Bapak Surya dan Ibu Anissa, serta seluruh pihak yang telah mendukung tersusunnya video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.